Saya mengucapkan selamat datang kepada kedua calon mempelai, Saudara Temi Malalu dan Saudari Sionita Yuli Yanti Siombing, beserta kedua keluarga besar yang menyertai. Biarlah semua ini terjadi hanya oleh kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dengan kita akan menyanyikan lagu dari pujian suplemen nomor 4, Besar Anugerah-Mu. Dan nanti pada kornya saya undang Bapak Gembala menaikkan doa pembukaan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semakin hari dunia semakin sulit, semakin jahat, semakin najis Tuhan. Semakin menuju kehancuran dan kebinasaan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa dengan kekayaan, apalagi kemiskinan. Dengan kepandaian, apalagi kebodohan. Dengan kedudukan, apalagi tanpa kedudukan. Kami tidak bisa menghadapi dunia ini. Kami akan digilas dan hancur binasa bersama dunia. Tapi satu kekuatan kami Tuhan, besar anugerah-Mu atas hidup kami. Semakin besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, semakin kami dekat kepadamu, semakin kami bahagia, semakin kami diubahkan semakin sempurna seperti Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu mengantar kami ke rumah-Mu saat ini Tuhan. Beribadah melayani Tuhan bersamaan dengan peneguhan pemberkatan nikah kedua saudara kami. Baik kami yang ada di sini, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Patra Kuningan 14 4 Jakarta, juga di dalam negeri, luar negeri, dimanapun semua, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi kami semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Oh, hadirat-Mu nyata, pencipta nikah, imam besar, gembala agung ada di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi peneguhan pemberkatan nikah. Sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan dialami oleh kedua calon mempelai, tapi juga dialami kami semua Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih dalam perjalanan undangan kaum muda teristimewa, dalam perjalanan di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta, di mana-mana, lindungi semua. Tibakan di tempat masing-masing dengan selamat sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur tarik kembali,
jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan, lindungi kami gedung yang dipakai di sini di Medan, Surabaya, di Jakarta Tuhan. Lindungi semua kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Oh, saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami, Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, DVD, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Teristimewa di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kedua saudara kita, saudara Temi dan Sionita. Biarlah kita mengalami anggur sukacita di dalam ibadah pada sore hari ini. Psalm nomor 148, air anggur baru. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat di negeri Kana, dalam kehidupan nikah yang mengalami kehabisan air anggur, air anggur, air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Ayat yang kedua, mujizat kedua ialah mujizat di negeri Kana, seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Ayat yang ketiga, apakah kau juga mengalaminya, tangis sengsara dalam hidupmu? Terimalah sekarang firman-Nya, lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Kor sekali lagi, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Terpuji nama Tuhan. Banyak perbedaan yang dialami kehidupan kita, baik dalam nikah, terlebih pria dan wanita, banyak perbedaan. Tetapi biarlah kita membawa nikah kita di dalam ibadah penggembalaan. Di situ Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya buat kehidupan kita. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari dari suplemen nomor 70, Tuhan adalah gembalaku, dan kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku.
jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Chorus sekali lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Silakan duduk kembali. Jika nikah kita dibawa dalam penggembalaan, maka nikah kita bisa menjadi satu. Satu pribadi suami ditambah satu pribadi istri menjadi satu. Satu ditambah satu sama dengan satu. Itulah salib Tuhan ada di tengah-tengah kita, memperdamaikan kehidupan kita senantiasa. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, nyanyian rohani nomor 45, dan saya undang vokal grup mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dari atas kembali. Kasih pasti. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini kasih mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Haleluya. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 40, Kasih Allah Melingkupiku. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Di atas kembali bersama bagi berdiri. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali dan saya undang Kor Kaum Muda Remaja mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kasih Allah melingkupi kasih Allah saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama. Dari atas kembali. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kor sekali lagi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh.
Suplemen nomor 55, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Chorus sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Biarlah Tuhan Sang Pencipta nikah mencurahkan kasih-Nya teristimewa buat kedua calon mempelai dalam ibadah pemberkatan dan penugahan nikah ini. Biarlah firman ini mempersatukan kedua belah pihak. Tuhan senantiasa memperhatikan, memperdulikan kehidupan kita, bahkan menyucikan, menyempurnakan sampai kita masuk dalam nikah, pesta nikah anak domba sampai di Yerusalem baru, nikah kekal sempurna bersama Yesus mempelai pria surgawi. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri menerima firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu dari suplemen nomor 1, Allah Peduli. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Di atas kembali banyak perkara. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah betul. Sekali lagi kita mengatakan haleluya, haleluya. Allah
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Kaum muda, remaja, dimanapun berada. Terbukti pada saat ini Tuhan masih menyampaikan firman kepada kami semua. Teristimewa kepada kedua calon mempelai Tuhan. Semua berada dalam perhatian Tuhan. Semua berada dalam kepedulian Tuhan. Dan semua berada dalam pergumulan Tuhan untuk menolong kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua yang menjadi kehendak-Mu, yang merupakan kebutuhan kami semua, terutama kedua calon mempelai ini. Terima kasih Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu dasar peneguhan, pemberkatan nikah pada malam ini Tuhan. Dan urapi pula kami semua yang ada, kedua calon mempelai bersama keluarga besar yang ada di tempat ini, kaum muda semua yang ada di tempat ini, di Jalan Suprapto 2ABC Medan, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Patra Kuningan 14 Jakarta, juga kaum muda di dalam negeri, luar negeri, di daerah-daerah manapun, kota manapun, semua dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata, benar-benar firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan, meneguhkan, memberkati nikah kedua saudara kami, tapi juga menjamah setiap hidup kami. Mujizat pasti terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Demikian Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Itulah kerinduan hati kami bersama Tuhan. Terima kasih syukur kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang kedua calon mempelai bersama keluarga kita semuanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum menyampaikan firman, saya akan bacakan petikan daftar nikah dari gereja Pantekosta Tabernakel nomor 135 _ SN _ GPTKK _ 7 Romawi _ 2019 pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Saudara Temi Ma'alalu, betul? Ya. Dilahirkan di Malang tanggal 15 Februari 1992. Ya, terima kasih. Putra dari Bapak Pendeta Muda Justus Ma'alalu, terima kasih. Dan Ibu Indah Sulastri, ya, terima kasih. Dengan Saudari Yuli Yanti Sihombing, benar? Ya, baik. Dilahirkan di Karawang tanggal 22 Juli 1993, benar? Ya, terima kasih. Ya. Putri dari Bapak Jamaluddin Sihombing, benar? Ya, baik. Dan Ibu Diana Sitorus, ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih Malang, peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, saya sendiri, Malang 13 Juli 2019 atas nama GPT Kristus Kasih Gembala Cap
Pendeta Wijaya Hendra. Saya sendiri yang bertanda tangan, nanti surat ini akan diserahkan kepada kepada kedua mempelai untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar peneguhan pemberkatan nikah, kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 13. Kebaktian kaum muda setiap Sabtu di tempat ini belajar Injil Lukas mulai pasal 1 ayat 1, sekarang sudah berada pada Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 13, 31 sampai 35. Saudara Temi Ma'lalu dan Saudari Sion ini adalah anggota kaum muda remaja. Jadi pemberkatan mereka juga didasarkan pada firman kaum muda. Sudah sampai di Lukas 13, 31 sampai 35. Judulnya Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Yesus harus mati di Yerusalem. Jadi ini menunjuk perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ya, Yesus harus berjalan masuk ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati di Yerusalem. Ya, mati di Yerusalem, mati di atas kayu salib di Yerusalem. Nah, ini perjalanan Yesus ke Yerusalem harus untuk mati di kayu salib di Yerusalem. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib di Yerusalem? Supaya manusia berdosa ini, kita semua manusia berdosa bisa juga berjalan dan masuk ke Yerusalem baru. Dulu Yerusalem Timur Tengah, sekarang nubuat. Yesus harus mati di kayu salib di Yerusalem, berjalan masuk ke dan harus mati di kayu salib di Yerusalem. Nah, sekarang supaya manusia berdosa, kita semua bisa berjalan dan masuk ke Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Supaya manusia berdosa. Karena ini pernikahan dikaitkan dengan nikah. Supaya nikah kita, nikah Temi Ma'lalu dan Saudari Sion ini juga bisa berjalan dan masuk ke Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal, hidup kekal di surga selama-lamanya. Wahyu 19 ayat 9. Ya, jadi nikah Kristen ini bukan cuma sampai di dunia, tapi berjalan ke Yerusalem baru. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Ya, inilah. Ya. Jadi sekali lagi Yesus mati, masuk ke Yerusalem untuk mati di situ. Di Yerusalem, di kayu salib. Supaya kita semua yang manusia berdosa hidup di Yerusalem baru. Nah itu nikah kedua saudara kita ini. Nikah kita semua bisa sampai juga ke Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal selamanya, hidup kekal selamanya. Berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi nikah Kristiani bukan hanya sampai nikah jasmani di dunia, istilah kasarnya bukan cuma sampai di liang kubur ini. Nikah jasmani di dunia, liang kubur di dunia, tetapi sampai perjamuan kawin anak domba. Nikah rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Di awan-awan yang permai. Ya, di awan-awan yang permai pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kaum muda perhatikan, Saudara Temi, Saudari Sion perhatikan, nikah kita bukan cuma di dunia. Apalagi sampai liang kubur bukan cuma itu. Tapi harus sampai nikah rohani, nikah sempurna antara Kristus dan sidang jemaat di awan-awan yang permai. Kristus itu suami mempelai pria, surga kepala suami mempelai pria, dan sidang jemaat mempelai wanita surga di awan-awan permai. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali, ya, di awan permai. Sesudah itu Wahyu 20 masuk ke Firdaus 1000 tahun damai. Kembali ke Firdaus. Dulu nikah Adam dan Hawa di Firdaus.
Tapi karena berbuat dosa dibuang ke dunia. Sekarang mau dikembalikan ke Firdaus lewat nikah rohani, nikah sempurna. Nikah jasmani hancur, tapi Tuhan akan menolong, diperbaiki sampai nikah rohani nanti di awan permai, kembali ke Firdaus 1000 tahun damai. Belum cukup di sana, Wahyu 21:22 sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Nah, itulah perjalanan nikah kita. Seperti perjalanan Yesus ke Yerusalem dulu. Terakhir dia ke Yerusalem. Tapi Yesus mati di kayu salib di Yerusalem. Supaya apa? Nah, kita bisa berjalan juga ke Yerusalem baru. Hidup di Yerusalem baru. Kekal sama. Dia mati, kita hidup di Yerusalem baru. Nikah kita juga bisa sampai perjamuan kawin anak domba di awan permai. Ini pintunya. Sesudah itu kembali ke Firdaus. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Kita baca ayat 31 mulai. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata pada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ada orang Farisi, ada Herodes. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu," Herodes serigala, "aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini, besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Ayat yang ke-33, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi," dan seterusnya. Nah, jelas ya, perjalanan Yesus ke Yerusalem menghadapi banyak tantangan, rintangan. Ketemu orang Farisi, ketemu Herodes, ketemu orang Yerusalem yang mau lempar batu. Nah, perjalanan Yesus ke Yerusalem banyak menghadapi banyak tantangan-tantangan. Begitu juga kaum muda, kita semua perjalanan hidup kita. Malam ini Saudara Temi dan Saudari Sion, perjalanan nikah kita, perjalanan hidup kita pribadi, juga perjalanan nikah kita, menuju untuk mencapai Yerusalem baru, kerajaan surga kekal. Juga menghadapi tantangan-rintangan. 3 itu. 3 tantangan dan rintangan. 3 tantangan rintangan. Nah, ini tidak mudah mencapai Yerusalem baru. Yesus menghadapi tantangan, kita juga menghadapi tantangan. 3. Nah, ini ya. Nomor 1, orang Farisi. Orang Farisi. Ya, saya sudah ajarkan Lukas 13 ini tentang tirai. Perobekan daging. Jadi manusia daging ini semua. 3 ini manusia daging semua. Daging, tirai itu daging harus dirobek. Ini yang kita hadapi. Ya, Saudara Temi dan Saudara Sion, ini yang kita hadapi. Kita semua kaum muda mau mencapai surga, halangannya 3. Nah, nikah mau mencapai Yerusalem baru surga, 3 halangan. Pribadi nikah sama 3. 1, orang Farisi. Ini menunjuk manusia daging yang egois. Hanya mementingkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Nah, saudara, mengasihi diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri, mengasihi. Loh, kok bisa egois? Karena Yesus tidak boleh ke Yerusalem. Ayo, jangan ke sana Yesus, jangan. Ada Herodes loh, mau bunuh kamu, jangan ke sana. Nah, bayangkan kalau Yesus tidak jadi ke Yerusalem, tidak jadi disalib. Mati semua manusia. Manusia berdosa hanya binasa. Egois. Yang penting enak bagi daging. Ya, ada disalib, ini enak toh. Biar orang lain mati, ya terserah. Yang penting kita enak. Itu orang egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mengasihi diri sendiri. Pokok yang penting aku enak. Nah, ya, ini yaitu tidak mau berkorban untuk Tuhan. Nah, mengasihi diri sendiri berarti saya tambah dulu. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, tanpa kasih. Tanpa kasih. Nah, ini orang Farisi.
tanpa kasih. Hanya mengasihi diri sendiri. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, tanpa kasih. Tidak mengasihi suami, tidak mengasihi istri. Hanya mengasihi diri sendiri. Nah, ini sesama yang terdekat mulai suami dan istri. Nah, itu tidak ada kasih. Yang penting aku enak. Ya, yaitu prakteknya tanpa kasih, tidak mau berkorban. Tidak mau berkorban. Dalam penataran saya sudah menyampaikan pada mereka berdua, siap kamu menikah. Bukan cuma korban duit loh. Bukan korban perasaan saya, oh enak. Korban nyawa. Siap om, ya jalan kalau siap. Nah, tapi orang egois tidak mau jangankan nyawa, waktu aja, ini tidak. Tidak mau. Tidak mau berkorban untuk Tuhan, untuk sesama. Istri, suami tidak mau berkorban untuk istri tidak mau berkorban untuk suami. Anak tidak mau berkorban untuk orang tua tidak mau berkorban. Nah, hati-hati. Kalau tidak mau berkorban pasti mengorbankan. Nah, malah mengorbankan Tuhan. Mengorbankan Tuhan. Mengorbankan pengajaran benar. Asal enak daging ini. Jangan diganggu dagingku ini. Ini manusia egois. Mengorbankan Tuhan, mengorbankan ibadah, macam-macam. Mengorbankan keselamatan seperti Esau. Yang penting dapat daging. Enak daging. Juga mengorbankan sesama. Juga mengorbankan sesama juga. Suami mengorbankan istri mengorbankan suami. Anak mengorbankan orang tua mengorbankan anak. Asalkan enak bagi daging, menguntungkan bagi daging. Nah, ini orang egois ini. Saudara, ini halangan pertama, tanpa kasih. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Tidak mau korban, hanya mengorbankan. Nah, itu. Manusia egois sama dengan manusia munafik. Nah, orang Farisi itu munafik. Hati-hati kemunafikan orang Farisi, Tuhan bilang. Pura-pura. Munafik itu hati-hati. Pura-pura. Orang munafik itu cuma pura-pura baik, pura-pura mengasihi, kelihatannya ya sampai ya hanya untuk menguntungkan dagingnya. Sudah dapat keuntungan daging ya tidak peduli. Hanya untuk menguntungkan daging. Tidak sampai di hati. Pura-pura berbuat baik, pura-pura mengasihi, pura. Padahal tidak sampai di hati. Yang penting menguntungkan daging. Sekali lagi hanya menguntungkan daging. Tanpa kasih. Ya, ini halangan pertama. Nah, semua tanpa kasih sia-sia. Tak berguna. Bahkan hanya binasa selama-lamanya. Tidak sampai Yerusalem baru binasa selama. Nah, ini halangan pertama orang Farisi. Hati-hati. Saudara Temi, saudari Sion, hati-hati kita kaum muda, hati-hati egois ini. Saudara, tidak mau korban untuk orang lain. Untuk Tuhan, untuk orang lain. Hanya mengorbankan terus. Yang penting kita untung, enak. Sangat berbahaya. Tanpa kasih. Pura-pura dan seterusnya. Hati-hati. Saudara, kaum muda hati-hati ya. Masa pacaran, hati-hati. Banyak yang terkecoh. Waduh, baik sekali ini. Setelah menikah, ya, kelihatan aslinya. Tidak sampai di hati. Egois. Mementingkan diri tanpa kasih. Munafik. Nah, pura-pura itu dibuat-buat kan. Tidak sampai dalam hati. Semoga kita mengerti. Ini satu. Kedua, halangan yang kedua. Herodes. Nah, si serigala itu. Herodes si serigala. Halangan pertama ayat 31. Kemudian 31 masih pergilah tinggalkan tempat karena Herodes hendak membunuh engkau. 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah katakanlah pada si serigala. 31-32. Herodes sama dengan serigala. Nah, ini manusia daging juga. Nah, ini menunjuk serigala Herodes yaitu manusia daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, jahat dan najis. Dan pahit.
Ini saudara, manusia daging dengan saudara, keinginan atau hawa nafsu daging yang jahat, najis dan pahit. Nah, ini saudara, jahat itu cinta akan uang, terikat akan uang. Hati-hati, banyak suami istri yang saling terekam soal uang. Bahkan sampai masuk ke pengadilan ada. Ada sampai istrinya di penjara, tidak terima, sebentar lagi suaminya, dan seterusnya. Nah, ini cinta akan uang. Ya, hati-hati. Itu seperti serigala buas, cinta akan uang. Keinginan terikat oleh keinginan akan membuat kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah, mencuri, merampas, dan seterusnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, itu buas, daging yang buas dengan kejahatan. Kemudian kenajisan, itu ke arah percabulan. Kejahatan ini juga, juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian kenajisan percabulan. Hati-hati, ya, saudara Temi, saudari Sion, kita semua kaum muda, hati-hati. Serigala menerkam itu, buas itu. Jangan lengah, saya enggak apa-apa. Tahu-tahu diterkam. Serigala itu cepat, begitu cepat, terkam, habis kita semua. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, ini soal uang, hati-hati ya. Saya sudah kasih nasihat. Siapa yang pegang keuangan harus dipercaya. Kalau enggak dipercaya, ini uangku. Ya, enggak usah nikah lah. Ya, uang itu masalah kecil. Kalau masalah kecil kita enggak saling percaya, enggak usah menikah. Enggak usah menikah. Lebih baik enggak usah menikah. Ya, semoga kita hati-hati. Nah, Tuhan tolong kita. Kemudian kenajisan, percabulan, kemudian kepahitan hati. Kepahitan, kebencian itu terutama. Kebencian tanpa alasan. Gini salah, gitu salah. Istri sudah berbuat ini salah. Ya, gitu salah. Kebencian tanpa alasan. Tidak ada alasan. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ada alasan yang dibuat-buat. Bisa juga. Itu buasnya daging. Hati-hati. Kebencian, dendam akhirnya. Dan seterusnya. Nah, ini. Sampai kepada kekerasan juga, sampai kepada pembunuhan. Wah, sekarang banyak. Jangan pikir cuma laki bunuh perempuan, perempuan bunuh laki juga bisa. Nah, ini buasnya daging, tidak bisa dikontrol lagi hawa nafsu. Nah, semoga kita mengerti. Jadi tadi manusia egois, munafik tanpa kasih. Sekarang manusia dengan keinginan jahat, najis, pahit ini tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, bagaikan binatang buas, bagaikan serigala menerkam, tanpa Roh Kudus, bagaikan binatang buas, serigala menerkam. Itu mengarah kepada pembangunan Babel, mempelai wanita setan, pelacur besar. Wahyu 18 ayat 2, jahat, najis, pahit, itu menuju pembangunan kota Babel. Lawannya kota Yerusalem baru, kota Babel. Yerusalem baru itu mempelai wanita Tuhan, gereja sempurna. Babel gereja yang najis, jahat, sempurna dalam kejahatan, kenajisan. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ada kebencian, ada kejahatan, ada kenajisan. Roh jahat, roh najis, benci. Nah, itu ke arah Babel. Serigala, binatang buas. Itu manusia daging tanpa Roh Kudus. Tadi munafik, egois, manusia egois itu orang Farisi. Nah, itu tanpa kasih, sia-sia semua. Tanpa kasih itu di dalam 1 Korintus 13, biar bisa berbahasa malaikat tanpa kasih, kosong semua, sia-sia, bahkan binasa. Tak berarti bahkan binasa. Ini tanpa Roh Kudus, binatang buas betul-betul.
buas. Makanya anak sama orang tua buas, orang tua sama anak dimakan buas. Suami sama istri buas, istri sama suami buas. Kalau dia ada Roh Kudus dia tahu, ini suamiku ini, janganlah. Ini suami, ini istriku, jangan diantem-antem, ini istri. Tapi karena sudah tanpa Roh Kudus, serigala, binatang buas nggak bisa rem. Nggak bisa rem. Nah, hati-hati ya. Nah, kejahatan juga kalau di Yakobus, lidah itu dunia kejahatan. Lidah itu dunia, tadi kejahatan itu bisa kekerasan pukul, tapi bisa pakai lidah. Nah, perhatikan ya. Istri, saudari Sion perhatikan, bisa nggak melawan lembek, tapi sekali ngomong suaminya langsung, aduh kau langsung. Jangan, lidah itu kejahatan, dunia kejahatan. Ya, sekali ngomong menusuk di hati jangan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Semua perkataan sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Ya, Tuhan tolong kita. Ini binatang buas, jaga perbuatan perkataan, jaga. Jangan ikuti hawa nafsu daging tapi tuntunan Roh Kudus. Ya, ini kedua. Yang ketiga, Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang melempari nabi-nabi dengan batu. Keras hati. Yerusalem, Yesaya 2 ayat 3. Yerusalem ini gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang menerima pengajaran. Tapi keras hati tidak praktek dia. Malah melawan yang benar. Ada pengajarannya. Coba ya, Yesaya pasal 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Yerusalem gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang sudah menerima firman pengajaran. Ya, saya selalu menerangkan pemberitaan firman, makanan rohani orang Kristen itu dua. Yang pertama firman penginjilan, susu untuk orang baru, bayi-bayi baru lahir. Yuk percaya Yesus yuk, yuk bertobat, ayo baptis, ayo diberkati kita luar biasa. Loh itu susu untuk jiwa baru. Jangan terus susu, kalau tiap ibadah cuma dari tahun ke tahun ya begitu, ayo kita diberkati dahsyat luar biasa. Cuma itu saja, ya abnormal. Masa sudah tua suruh minum susu? Penting. Saya sudah mengatakan kalau tidak ada penginjilan, tidak ada saya di sini. Ada keluargaku juga tidak ada. Kami bukan keturunan hamba Tuhan, apalagi bukan keturunan Kristen. Hanya karena penginjilan bisa datang pada Tuhan. Kalau tidak ada penginjilan, tidak ada saya. Tapi harus ditingkatkan. Itu hanya untuk bayi, orang baru kenal Yesus. Ayo percaya, bertobat, diberkati. Ayo baptis, diberkati. Itu sudah selesai itu. Harus ditingkatkan. Firman pengajaran. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Untuk mendewasakan rohani. Menyucikan. Mengubahkan. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Tajam pertama menyucikan, potong dosa. Tajam kedua, membaharui yang baru. Umpama tangan mencuri, potong. Dibarui tangan yang memberi, dan seterusnya. Ya itulah ibadah kita harus diisi dengan firman pengajaran. Kalau tidak bisa dewasa, tidak bisa sempurna. Cuma ayo percaya, ayo sudah itu. Diberkati sudah. Sekarang harus pindah atau meningkat. Nah, itu yang tepat ya. Penginjilan susu ditingkatkan kepada pengajaran. Nah, harus terima pengajaran. Nah, ini Yerusalem itu gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja yang sudah menerima pengajaran yang benar, tapi keras hati. Melempar batu itu keras. Jadi Yerusalem ini sebagai gambaran manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, manusia daging yang keras hati. Sehingga sekalipun sudah menerima pengajaran tapi tidak taat. Pengajaran bilang tidak boleh, dia boleh. Sudah tidak taat. Melawan pengajaran, justru melawan
pengajaran benar. Tidak taat melawan pengajaran benar, sehingga hanya berbuat dosa. Telanjang, hanya berbuat dosa seperti Adam dan Hawa. Begitu tidak taat, semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu. Selama mereka taat, aman. Suci, benar, suci. Tapi begitu mereka tidak taat, makan telanjang. Hanya berbuat dosa. Telanjang malu. Adam dan Hawa telanjang malu, berbuat dosa tapi masih malu. Maksudnya masih masih rindu bertobat. Malu itu masih bisa mengakui, masih mau bertobat. Nah, itu malu. Tapi setelah manusia dibuang ke dunia, sejak Adam dan Hawa itu berbuat dosa dibuang ke dunia. Oh, di dunia kita ini berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Berbuat dosa mulai dari berdusta. Banyak berdusta. Memfitnah, berdusta. Orang tidak taat firman itu dusta. Oh si Anu, cuma nunjuk orang. Si Anu. Padahal dia sendiri yang melanggar firman. Firman bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Setelah dia lakukan, mulai dia berbuat dosa sudah. Kami ini, hamba Tuhan terutama dalam nikah. Kawin campur tidak boleh, kami kawinkan. Setelah itu nanti lihat, dalam pengajaran, dia mulai berulah. Dia mulai sikat hamba Tuhan yang benar, malah dia fitnah dia. Nah begitu. Nah, kalau sudah melawan, hati-hati. Kalau sudah melawan firman pengajaran, istri melawan, oh suami salah terus. Suami melawan, yang tidak boleh oleh firman dia lakukan, istri salah terus. Sudah mulai keras hatinya. Istri mengingatkan, Pak, jangan Pak, ini wah kau itu, keras, lempar batu, keras, kau yang salah, kau yang. Sama, gembala juga. Jemaat yang salah, gembala lain yang salah. Kalau pindah jemaatnya pencuri itu. Nah, dia tidak pernah koreksi diri. Sudah enak dia. Berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan. Nah, ini kawin campur, kawin lari, tidak restu. Orang tua kawin lari, kawin campur. Kawin cerai, kawin mengawinkan sampai bebas. Laki-laki, perempuan. Telanjang dan tidak tahu malu. Maaf ya, seperti anjing dan babi itu, telanjang tidak tahu malu. Bebas kemana-mana. Permisi, malam ini saya sampai bebas ke mimbar. Sampai bebas di mimbar, terserah mau merokok, mau mabuk, khotbah. Hebat, dahsyat, luar biasa. Istri 2, hebat, luar biasa. Dan telanjang tidak tahu malu kita semua. Termasuk saya, diperiksa oleh Tuhan. Sudah tidak mau lagi bertobat. Tidak tahu malu lagi. Malah salah-salahkan orang terus. Sudah tidak mau bertobat lagi. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini halangan-halangan untuk menuju Yerusalem. Justru orang dalam pengajaran ini yang bahaya. Terutama soal nikah. Kalau dia sudah salah dalam menikah, salah menikahkan orang, hamba Tuhan, mulai melawan. Keras hatinya. Sudah keras hatinya. Semoga kita bisa mengerti. Kalau suami sudah salah dalam nikah, keras hati. Istri salah, keras hati. Itu bahaya. Jadi manusia yang keras hati. Melawan firman, hanya berbuat dosa, mulai dusta, fitnah, sampai dosa makan minum kawin tanpa firman Allah, tanpa firman pengajar benar, tanpa penyucian hidup, tanpa penyucian. Sengat maut adalah dosa, upah dosa adalah maut, kebinasaan. Selamat tidak sampai Yerusalem. Inilah kaum muda semua yang saya kasih, saya, Bapak Ibu juga kedua calon mempelai. Inilah halangan kita secara pribadi. Halangan di dalam nikah, buah nikah kita 3 ini. Manusia daging semua. Seperti orang Farisi, seperti Herodes, dan seperti Yerusalem. Tanpa kasih, egois, tanpa Roh Kudus, juga hanya manusia mengikuti keinginan hawa nafsu, buas,
hawa nafsu daging serigala buas. Tanpa firman hanya najis, dosa, dan binasa selamanya. Nah, itu yang dihadapi. Ya, semoga kita. Lalu jalan keluarnya gimana? Menghadapi ini ya, menghadapi 3 tantangan rintangan. Nah, ini apa jalan keluarnya? Mari kita kembali ke Lukas 13 ayat yang ke-34. 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Jadi tanpa firman, tanpa penyucian tadi, upah dosa maut, salah arah dia. Kalau tidak taat itu salah arah. Ya. Nah, sekarang jalan keluarnya, yaitu kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan. Nah, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Mari kita berkumpul di bawah sayap induk, sayap Tuhan, naungan sayap Tuhan. Itu jalan keluarnya. Menghadapi manusia daging yang buas itu dan seterusnya. Nah, hanya satu jalan, yaitu kita harus berkumpul di bawah naungan sayap Tuhan. Di bawah naungan sayap Tuhan. Seperti anak ayam itu. Dia menghadapi ular, menghadapi burung elang, tidak bisa. Tapi kalau dia di bawah sayap induknya aman. Aman. Betul ya? Nah, itu. Mau cari makan aja susah. Coba anak ayam apalagi baru menetas. Kasih jagung, nggak bisa, tunggu, nggak bisa dia makan jagung, nggak cukup masih ini paru, harus dari mulut induknya, paru induknya, kasih makan. Belum menghadapi binatang buas, nggak kuat kita, masuk di naungan saya. Apa itu? Penggembalaan, penggembalaan, persekutuan. Penggembalaan, persekutuan antar penggembalaan. Persekutuan tubuh Kristus yang benar. Penggembalaan yang benar. Ada gembala jual domba. Tidak kasih makan, diperah susunya. Ambil uangnya tuh. Banyak kan. Penggembalaan yang benar. Persekutuan yang benar, jangan yang tidak benar. Nah itu, saya bicara penggembalaan malam ini. Saudara Temi dan Saudari Sion. Menghadapi tantangan di tangan kaum muda, masuk penggembalaan yang benar, yang dibina oleh firman pengajaran yang benar, makanan yang benar. Nah, itu pertanyaannya, siapa yang bisa masuk penggembalaan yang benar? Siapa yang bisa tergembala? Banyak yang jangan nanti tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya, banyak yang begitu. Siapa yang merasa tidak berdaya seperti anak ayam? Kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, siapa yang bisa masuk penggembalaan termasuk persekutuan yang benar? Persekutuan tubuh Kristus antar penggembalaan. Yang merasa tidak berdaya seperti anak ayam yang tak berdaya. Dia butuh naungan sayap induk ayam. Itu yang bisa. Kalau dia sombong, wah aku ada semua, wah aku bisa khotbah, tidak pernah masuk penggembalaan, tidak pernah masuk persekutuan yang benar. Ya, semoga kita bisa. Ayo, kaum muda, kalau merasa tak berdaya, tidak sulit digembalakan. Tapi kalau merasa hebat, aku pandai, waduh, susah. Susah, mau dinasihati susah. Nah, kalau sudah anak ayam, aduh Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, itu gampang digembalakan. Nah, banyak penyakit lupa diri. Nah, kita anak ayam merasa hebat, nah, habis, tidak mau tergembala. Jangan sampai lupa diri ya, kaum muda. Saudara Temi dan Saudari Sion, jangan lupa diri. Sekalipun diberkati, tetap ingat anak ayam butuh sayap induk ayam. Itu saja. Hidup itu sudah selamat. Sudah sampai Yerusalem. Biar sayap itu yang bekerja untuk kita. Amin. Biar sayap. Sayap Tuhan yang bekerja. Nah, bagaimana bisa tergembala? Ada di kandang. Kandang penggembalaan. Harus selalu berada di kandang penggembalaan. Kalau dalam tabernakel, ruangan suci. Dulu Musa melihat surga,
Kemudian Tuhan perintahkan Musa membuat surga di bumi supaya di bumi seperti di surga. Yang kita lakukan di bumi seperti di surga. Yaitu tabernakel kemah suci, Keluaran 25 sampai 40. Kerajaan surga di bumi, tabernakel 3 ruangan. Halaman, seperti gereja ini persis. Halaman, itu keselamatan, percaya Yesus, bertobat, baptis air, halaman. Kemudian ruang suci, tempat Bapak Ibu duduk. Kemudian ruang maha suci, kesempurnaan, tahta Tuhan. Nah, saya tanya, Bapak Ibu sudah selamat? Kaum muda sudah selamat? Sudah, percaya Yesus, halaman sudah. Apa kaum muda sudah sempurna sampai sini? Tidak, belum ada yang sempurna. Berarti kedudukan kita ada di ruangan suci. Harus dalam kandang penggembalaan. Dari selamat, dikandangkan kandang supaya tidak kembali keluar, dan supaya masuk ke dalam kesempurnaan. Nah, ini harus ruangan suci. 3 macam alat. Dulu harus buat pelita emas 34 kilo emas dan lain. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan 3 macam. Itu naungan saya. Pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya. Kaum muda kebaktian umum minggu biasanya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Nah, itu. Saya mulai dengan meja roti sajian. Meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus, ada perjamuan suci. Nah, ini persekutuan dengan firman, tadi tanpa firman. Tadi kehidupan tanpa firman, tanpa kesucian, cuma dusta, berbuat dosa terus. Ah, itu tanpa firman. Ayo sekarang kalau dalam Bible Study kita diisi firman. Tanpa firman menjadi diisi firman, maka kita selalu hidup suci. Kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Semoga kita bisa. Yang kedua tadi pelita emas. Ketekunan dalam kebaktian umum ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia. Tadi tanpa Roh Kudus serigala. Binatang buas hanya ikuti daging terus. Tapi kalau kita tekun kebaktian umum digembalakan, kita dikuasai Roh Kudus. Kita diisi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Sehingga tidak mengikuti hawa nafsu daging, tidak ikuti keinginan daging, jahat, najis, pahit itu, tapi ikuti keinginan roh. Hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Tidak buas lagi. Kalau sudah dikuasai Roh Kudus, tidak buas lagi, tapi saling mengasihi. Sampai mengasihi musuh. Bisa saling mengasihi Tuhan dulu, lebih dari semua. Mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Lebih dari suami, lebih dari istri, lebih dari anak orang tua, lebih dari siapapun. Mengasihi Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan apapun di dunia. Kemudian saling mengasihi sesama. Seperti diri sendiri. Suami, istri, anak, orang tua, kakak adik. Bahkan sampai mengasihi musuh. Orang yang merugikan kita itu musuh. Bukan orang yang kita musuhi. Jangan, tidak ada musuh. Musuh kita adalah darah, bukan darah daging. Roh jahat, roh najis di udara. Kau muda, hati-hati ya. Jangan musuh saya ini. Jangan, musuh kita cuma roh jahat, roh najis. Kalau manusia bukan musuh. Ya, itu harus dikasihi semua. Saling mengasihi, bahkan mengasihimu. Apalagi suaminya sendiri, istrinya, anaknya, orang tuanya. Ayolah, saling mengasihi kita ini. Bahkan mengasihi musuh, orang yang merugikan kita. Ya, orang yang merugikan kita, orang yang menipu kita, orang yang ayo kita kasih. Kita doakan supaya dia diberkati oleh Tuhan. Supaya dia diampuni oleh Tuhan. Ini saling mengasihi. Kalau sudah saling mengasihi dalam rumah tangga, wah bahagia. Bukan buas lagi saling jangan. Kalau suami, maaf ya, suami serigala, serigala masa gitu. Ya, ingat satu ini ya. Istri domba, doa, jangan serigala juga. Serigala jantan, kalau laki jantannya. Serigala jantan, wow,
Serigala betina, wah, hancur. Cakar-cakaran, ini hancur. Berdoa, diem, doa. Serigala jantan, betina, domba yang digembalakan. Haleluya, Yesus tolong dia. Tolong suamiku, itu suamiku. Bagaimanapun itu suamiku. Nggak bisa gitu. Itu bagaimanapun istriku, itu anakku. Itu orang tuaku. Nah, kita doakan. Kasih. Aman rumah tangga itu. Ya, semoga kita mati. Satu lagi, mezbah dupa. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, kasih itu yang menyatukan dan menyempurnakan nikah. Sampai dari ruangan suci sampai ke ruangan maha suci. Kesempurnaan di dalam. Inilah Saudara Temi, Saudari Sion. Kita semua kaum muda, bapak ibu yang sudah menikah berapa tahun, ayo. Kita menghadapi sama 3 tantangan. Manusia daging yang luar biasa, yang buas. Ayo masuk penggembalaan. Biar diisi firman Roh Kudus kasih sampai sempurna. Dan hasilnya terakhir, kita mengalami naungan sayap Tuhan. Mazmur 17:7-8. Naungan sayap Tuhan. Di dalam penggembalaan, kandang penggembalaan kita, apalagi persekutuan, fellowship, naungan sayap lebih besar. Ya, lebih besar lagi. Ya, Tuhan tolong. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Nah ini anak ayam. Tadi kembali ke anak ayam. Kenapa bisa digembalakan? Karena merasa anak ayam. Kenapa bisa fellowship? Karena anak ayam, tidak bisa apa-apaku. Hanya bergantung pada kasih setia Tuhan. Amin. Tidak bergantung pada apapun kasih. Nah, ini tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Dalam kandang pengembalaan kita merasakan naungan sayap kasih setia Tuhan yang ajaib. Untuk yang pertama, melindungi, memelihara kita bagaikan biji matanya sendiri. Sebutir pasir tidak boleh masuk biji mata. Ini memelihara, melindungi kita yang tidak seperti biji mata. Kita yang tidak berdaya di tengah kesulitan dunia, di tengah mara bahaya celaka dunia. Sampai zaman Antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara oleh Tuhan. Nanti 2 sayap burung Nasr akan menerbangkan kita ke padang gurun. 3,5 tahun. Dulu Israel 40 tahun, kita 3,5 tahun. Dipelihara oleh Tuhan. Inilah. Sekarang sulit, keadaan lebih sulit, lebih sulit. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya bergantung pada kasih setia. Bukan bergantung pada toko sekalipun punya. Bukan bergantung pada ijazah sekalipun punya. Bukan bergantung pada gaji sekalipun punya. Loh kok bisa? Itu hanya sarana. Tapi kita harus bergantung pada kasih setia Tuhan. Sebab nanti gaji blokir kalau Kristen. Kecuali menyembah antikris. Ijazah blokir. Tidak boleh. Kecuali menyembah antikris. Hanya dari kasih setia. Sayap, naungan sayap. Kasih setia. Pelukan tangan kasih setia Tuhan. Melindungi, memelihara. Sampai hidup kekal. Zaman antikris sampai hidup kekal. B. Kejadian 39, 20, 21. 23. Kejadian 39. Lalu Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara. Dan tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf di penjara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan pada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kaum muda, Temi dan Sion. Perhatikan, ayo kerja yang baik semua sekolah. Tapi itu hanya sarana. Yang menentukan adalah naungan sayap kasih setia yang ajaib. Amin. Itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Saya katakan dia punya kebun sawit. Tidak tumbuh. Mau apa kalau Tuhan tidak tumbuhkan? Mau apa? Punya toko besar. Kalau tidak Tuhan berkati sepi, mau apa? Punya gaji besar, kemudian ada masalah, ada ini keluar semua. Mau apa? Yang menentukan Tuhan. Semuanya.
Kasih setia yang membuat berhasil dan indah. Masa depan berhasil indah kaum muda. Temi dan Sion. Tadi dilindungi, dipelihara. Di bawah naungan sayap. Dibuat berhasil. Tangan kasih setia, naungan kasih setia ajaib. Sanggup memberikan masa depan berhasil indah. Di tengah kemustahilan. Sudah di penjara. Jangan-jangan satu disebut liang tutupan. 1 kali 1. Jangan sekarang ada yang di penjara 1 kali 1. Dulu itu. Penginjil 1 kali 1 kata. Mau apa? Tapi kalau ada kasih setia Tuhan, sudah masuk kotak, sudah bisa berhasil dan indah Yusuf. Amin, bisa berhasil. Andalkan naungan sayap Tuhan. Jangan andalkan toko, jangan andalkan saudaraku, jangan andalkan ijazah, jangan andalkan gaji sekalipun punya. Ya, ada waktunya sudah tidak bisa lagi. Andalkan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Amin, selamanya. Terakhir, mari Yesaya 54 ayat 10. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Gunung bergoyang semua, kasih setia Tuhan tidak berubah. Sebab biarpun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Mazmur 27:14, kuatkan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Kuatkan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. 2 ayat. Yesaya 54 tidak bergoncang sekalipun gunung, Yesaya 54. Ayo, sekalipun bukit bergoyang, kasih setia kita tidak berubah, tidak. Kuat teguh hati. Kasih setia Tuhan membuat kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Sampai menantikan, ditambah ayat tadi, Mazmur 27, sampai menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan yang baru. Kuat teguh hati, tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita ada. Tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat hidup benar, suci. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap menyembah Tuhan. Kuat teguh. Sadra Mesakh Abednego. Kalau Tuhan tidak menolong aku tidak mau nyembah patung. Tetap menyembah Tuhan. Ini kuat teguh hati. Kuat teguh hati, tidak kecewa, tetap menyembah sampai Tuhan mengadakan keajaiban besar. Kasih setianya mengadakan keajaiban besar. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai masalah mustahil. Lebih dari itu kita diubahkan, disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Oh, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru bersama Dia selama-lamanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari semua harus ke arah Yerusalem baru. Semua pribadi nikah ke sana. Tapi hati-hati, ada 3 halangan. Manusia daging. Harus dilawan dengan penggembalaan supaya kita mengalami pelukan tangan, naungan sayap burung nasar. Pelukan tangan kasih setia. Kita menjadi biji mata Tuhan. Anak ayam kecil tak berdaya. Biji mata kecil tak berdaya. Tapi ada di dalam kasih setia yang besar. Tangan kasih setia yang ajaib, yang besar. Sampai berada di Yerusalem baru. Di dunia dipelihara, berhasil ditolong. Sampai di Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk peneguhan dan pemberkatan nikah. Mari bangkit berdiri, kedua calon mempelai, ya, mohon dengan hormat kedua orang tua mendampingi di sebelahnya, ya, agak di belakangnya sedikit, ya, mendekat, ya, begitu. Mari orang tua pihak perempuan juga mendekat, ya, haleluya, puji Tuhan. Mic-nya, ya, dites dulu, ya. Sebelum masuk peneguhan dan pemberkatan nikah, saya akan membacakan dasar dari firman Allah dan mengajukan pertanyaan kepada saudara berdua dan harap dijawab dengan jelas. Harap dijawab dengan jelas. Ya, baik. Berpegangan tangan kanan dengan kanan.
Kanan dengan kanan. Ya, baik. Sudah, Mike? Baik, saudara akan masuk dalam peneguhan nikah. Dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah kita sebagai saksi di surga. Kemudian kedua orang tua kalian berdua, sidang jemaat, tua-tua silakan maju juga, tua-tua hamba Tuhan dari gereja lain silakan juga. Ya. Menjadi saksi di bumi. Supaya nikah kalian berdua terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Saya akan bacakan ayat dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Efesus 5 mulai ayat 22 dan seterusnya. Efesus 5 mulai ayat 22 dan seterusnya. Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu di dunia. Rahasia ini besar, tapi yang akan maksud ialah hubungan Kristus juga. Satu di dunia tidak cukup, sampai satu di awan-awan permai. Amin. Saat Yesus datang, rahasia ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Ini sudah saya terangkan dalam penataran nikah kepada mereka berdua. Ya, sekarang kita baca. Mari saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, harap dijawab dengan tegas, disaksikan oleh semua yang hadir. Tuhan yang ada di tengah kita menjadi saksi dari surga dan semua yang hadir. Di sini ada jemaat kaum muda di WR4 Surabaya sedang menyaksikan juga, di Suprapto 2 ABC Medan, di Patra Kuningan 14.4 Jakarta. Juga banyak juga yang secara pribadi di rumah sedang ikut ibadah kita. Di luar negeri, di dalam negeri sedang menyaksikan semua, menjadi saksi semua. Ya, harap dijawab dengan jelas. Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kepada suami, maukah saudara Temi Ma'alalu menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memeliharanya, mengasuh, melindunginya dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup. Saudara Temi Ma'alalu, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia. Jelas semua. Baik. Ya. Kepada istri, maukah saudari
Yulianti Sihombing menerima suami ini yang saudari pegang tangannya. Menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan. Harus menghormati, jangan merendahkan suami. Penuh pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran. Sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Yulianti Sihombing, apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Ya, saya kira semua sudah jelas. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya, tundukkan kepala semua. Mari sidang jemaat boleh bangkit berdiri juga memberikan doa restu kepada kedua. Di Surabaya, di Medan, di Jakarta, di depan laptop, di rumah masing-masing boleh bangkit berdiri untuk memberikan doa untuk kedua calon mempelai ini. Haleluya. Haleluya. Dengan adanya pengakuan mereka berdua merupakan kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada saya. Seorang gembala untuk bisa dipakai Tuhan untuk meneguhkan. Sekaligus nanti memberkati nikah kedua saudara ini. Juga merupakan kehormatan dan kepercayaan dari kedua calon mempelai ini kepada saya untuk melayani, dan juga kehormatan dan kepercayaan dari kedua keluarga besar kepada saya untuk bisa melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya hanya manusia biasa, hamba Tuhan biasa, yang banyak kekurangan kelemahan Tuhan. Ampunilah kekuranganku, sucikanlah oleh darah-Mu Tuhan, supaya hamba layak melakukan pekerjaan besar menyangkut nasib dua anak manusia ini. Bukan hanya nikah di dunia, tapi sampai nikah di awan permai, nikah rohani, nikah sempurna. Bahkan sampai di Firdaus, bahkan sampai di Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Ampuni saya, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Bubukan berkat atas tangan hamba ini. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah saudara Temi Ma'alalu dengan saudari Yulianti Sihombing telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut. Lagu 181. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kor. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan pelan-pelan sana. Haleluya. Haleluya. Pak Malalu dan Ibu, tentu Temi banyak kekurangan, mungkin mengecewakan, diampuni, direstui. Ya. Haleluya.
Bapak Ibu juga ya, mungkin banyak kesalahan, kurangan, menyakiti, diampuni ya, direstui. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, saya juga Tuhan sekali. Terus dengan pukulan. Haleluya. Saya hamba Tuhan sungguh-sungguh banyak kesalahan. Ampunilah saya, beri kesempatan. Saya bisa melayani sebaik-baiknya. Haleluya. Menyangkut nasib dua anak manusia. Menikah bukan hanya sampai di dunia. Masih menghadapi tantangan rintangan. Harus mencapai Yerusalem baru Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan kekuatan dua sayap-Mu Tuhan. Naungan sayap kasih setia, pelukan sayap kasih setia. Mereka berdua merasa anak ayam yang tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Hanya butuh naungan sayap kasih setia. Haleluya. Ampuni saya. Sucikan. Sucikan, bubuhkan berkat atas tangan hamba. Urapi hamba. Supaya tangan hamba ini adalah perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Pencipta nikah, imam besar, gembala agung kami. Haleluya, yang ditumpangkan kepada mereka berdua. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekasihku berdua. Oh, biarlah berkat dari Allah Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan di dalam hidup nikah kalian berdua. Seperti Abraham, Ishak, Yakub menerima berkat Tuhan, kalian juga menerima berkat Tuhan sampai anak cucu kalian. Haleluya. Bahkan sampai Tuhan datang sampai selama-lamanya. Dan nikah kalian berdua menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, bagi nikah-nikah yang gelap di dunia ini untuk bisa tertolong juga. Terima kasih Tuhan. Satukan mereka di dalam Tuhan sampai nikah sempurna di dalam Engkau. Bahagia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka, Tuhan berkati mereka. Pekerjaan-pekerjaan diberkati, semua ditolong sampai anak cucu. Semua Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai kekal selama-lamanya. Juga kedua orang tua dari kedua belah pihak yang sudah membesarkan mereka tanpa pamrih, sekarang merelakan mereka, merestui untuk masuk dalam nikah. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk para orang tua dan lain, silakan duduk kembali. Kalian berdua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kaos tangan dibuka kanan. Juga. Yang kanan bisa dibuka. Sulit, bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Kantong. Saudara Temi, cincin ini bulat tanpa ujung, tanpa pangkal. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang kekal. Apa yang terjadi dalam nikah, jangan lari kemana-mana. Lari kepada Tuhan. Kasih dari salib itu kekuatan. Satu, itu jalan keluar. Dua, itu kesatuan, kesempurnaan. Ya, sematkan dengan keyakinan di jari manis tangan kanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara Yuli, Yanti Yuli, juga sama. Jangan berharap manusia, siapapun pasti mengecewakan.
tapi berharap Tuhan. Kasih-Nya, kasih setianya yang tidak berubah, itu tidak membuat kita kecewa. Tapi kita tetap bersama Dia, menang bersama Dia, sampai sempurna bersama Dia. Sematkan di jari manis tangan kanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang dilayani sebagai istri, pelayanan pertama pelan-pelan. Ya, pelayanan. Dibaguskan, ya, jangan kerut-kerut. Di belakang lihat. Ya. Ini pelayanan pertama. Sudah? Ya. Ada yang kerut-kerut, sudah bagus. Ya. Diterima sebagai istri. Ya. Ya, baik. Baik. Selamat Bapak Temi Malalu. Ibu Temi. Baik, ya. Ini kenang-kenangan dari kami berdua. Untuk dibaca, direnungkan, dipraktekkan. Supaya nikah menang atas tantangan-rintangan. Bahkan sempurna jika Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Oke? Ya, sudah. Selamat. Selamat. Ya, baik. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Haleluya. Demikian acara peneguhan pemberkatan nikah pada malam hari ini. Sekarang atas nama kedua mempelai bersama kedua orang tua, kedua keluarga besar yang menyertai, kami menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong semuanya sehingga berjalan dengan baik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ucapan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, handai tolan, teman-teman semua dari kedua mempelai, juga saudara-saudara dari kedua mempelai, dan semuanya yang sudah hadir. Apapun yang diperbuat, doa, ya juga tali kasih dalam bentuk material dan lain-lain, Tuhan yang membalaskan berkat berlipat kali ganda semua. Jika ada kekurangan dalam penyambutan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian pengumuman untuk kaum muda, ibadah kita besok pagi di sini 6.45 kebaktian umum, ya, gunakan bersama dengan Patra Kuningan 14.4 Jakarta, siaran langsung ya. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Ini untuk umum ya, kebaktian untuk umum. Baik di Patra juga besok. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Juga jam 10.50 kebaktian umum di WR Supratman 4 Surabaya. Ya, Om sendiri yang datang di sana juga. Ya, gunakan hari libur, ini WN 4 Surabaya. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Ya, baik, Tuhan memberikan nilai tambah. Ajak teman yang lain juga di Jakarta, Surabaya. Oh, ya. Juga Minggu jam 18.45. Kebaktian umum di Hotel Danau Toba International Room di Medan. Ya, Om sendiri juga yang ke sana setiap minggu. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Dan Tuhan memberkati semuanya. Ya, puji Tuhan. Selain kebaktian Bible Study dan lain-lain diumumkan besok. Kemudian sabar sebentar, yang ulang tahun tanggal 13 sampai 20 Juli. Wirnansi Yuliasari, Jakarta hari ini. Ya, mohon maaf ya, tadi di Jakarta saya menyebutkan Nia, ini salah. Ini si siapa? Irna, kakaknya ya, kakaknya. Ya, mohon maaf tadi saya sebutkan Nia. Kebaktian di Jakarta tadi saya jam 9 pagi ya disebutkan Nia. Ya, tapi Irna, ini Irna. Ya, baik. Tuhan memberi. Yang mau menikah juga ini. Nanti saya tanggal berapa itu? 1 Agustus saya harus ke mana itu? Pabrik nikel di
di Sorwaku, pabrik nikel Sorwaku, kira-kira 10 jam dari Makassar, 10 jam. Ya, harus menikahkan kaum muda ini panen saya ya. Mulai Senin di Medan, Sabtu sini, nanti hari Jumat di Medan, tapi bukan Jumat ini, Jumat depan di Medan. Kemudian tanggal 27, ini untuk kaum muda 27 di sini. Ini kaum muda Jakarta mendapat kaum muda di Malang. Ya. Kaum muda Jakarta mendapat kaum mudi di Malang. Ya, kebaktiannya di Malang. Ya, tanggal 27 itulah siapa namanya? Saudara Sandi. Ya, Saudara Sandi dengan Ropelita. Mana ini saudari? Ya, Ropelita ini ikut kami di pastori ini sejak kuliah ya, sampai kerja, sekarang menikah. Nah, saya senang juga mendidik mereka ada di pastori. Sudah 2 ya, perempuan-perempuan yang menikah, lakinya belum ada yang menikah. Ya, yang ikut di pastori belum ada ini ya. Nah, itu baik, ayo cepat menyusul ya. Ya, ini baik. Nah, kemudian ada lagi nanti di Surabaya. Ya, bulan 9 di ini dulu, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya, pernikahan juga. Saya umumkan supaya kaum muda berdoa semua. Ya, di Pematang Siantar tanggal 9 bulan 9 2019 ya. Kemudian nanti di Surabaya. Tanggalnya belum masih ya. Nah, menyusul. Sekarang mengintip mereka. Baik. Ya, di Surabaya WN4. Jadi semua menikah, ada yang menikah. Jakarta, Malang, Surabaya, Medan, semua ada yang menikah untuk tahun ini. Ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kemudian ini belum selesai. Bapak Hermawan tanggal 14, Joylin Sekina Mulyawan 14, Ibu Ayin 14, Ibu Yuliana Surabaya 14, Bapak Edi Hawadi 15, Ibu Hana Asmini 15, Ibu Lindawati 15. Ya. Olivia Martin 13 Jakarta juga. Selamat ulang tahun juga ya. Jakarta juga. Kemudian Surabaya Ibu Yuliana, Bapak Edi Hawadi Malang ya 15, Ibu Hana yang tidak ada kotanya itu berarti Malang ya. Ibu Hana Asmini 15, Ibu Lindawati 15, Sim Peter Yulianto 15, Ibu Cahya Ria Yuliani 15, Bapak Kusno Handoyo 16, Bapak Suparman 16, Eka Putra Nugroho Surabaya 16, Ibu Sinta Surabaya 16, Dominik Sekolah Minggu 17, Ibu Dahlia Yulita 17, Ripka Kristi Yulianova 18, Bapak Yulianto 18, Ibu Sarah Widyasari, Ibu Prawiro 18, Ibu Yulia 19, Daniel Wijaya Surabaya 19, Milka Immanuela Sekolah Minggu Surabaya 19, Ibu Adriana Karirulin, Ibu Kusno 20, Evan Sekolah Minggu 20. Selamat ulang tahun semua, Tuhan memberkati. Mari kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit jamah, yang bekerja berkati kaum muda semua, yang mencari pekerjaan berkati, yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, naik kelas baik, lulus baik, mencari sekolah baru, tolong berikan yang terbaik dimanapun kaum muda berada saat ini Tuhan. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah. Baik di sini Medan, Surabaya, juga di Jakarta, semua lindungi dengan darah-Mu. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demikian kedua mempelai akan lanjut ke gedung, juga Tuhan lindungi sertai bersama keluarga. Jauhkan dari aral melintang, Tuhan memberkati semua acara, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini
sampai selama-lamanya. Mari 5 detik, 10 detik. Yang butuh tangan kasih setia Tuhan, naungan sayap Tuhan. Bukan cuma kedua mempelai, kita semua butuh. Angkatlah 2 tangan ke atas, berseru kepada Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi, kaum muda siapapun kita semua. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Pegang kami, peluk kami dengan tangan kasih setiamu. Naungi dengan sayap kasih setiamu Tuhan. Bagaikan biji matamu Tuhan, Engkau menolong kami. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kedua mempelai bersama kedua keluarga akan maju ke depan untuk menerima selamat dari sidang jemaat. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari lagu ya segera. Kedua orang tua juga mendampingi. Silakan.